Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Proses khulu, proses minta gugatan cerai. Di negeri kita memang proses itu hanya berlaku di pengadilan agama. Sebagaimana kalau Anda telah menikah, Anda bisa dapatkan penjelasan itu di buku nikah Anda. Di akhir halaman buku nikah, Anda akan temukan penjelasan sighatut ta'liq. Jika suami berbuat demikian, menyakiti, tidak menafkahi selama sekian lama, menghinakannya, pergi tanpa memberi nafkah, baik lahir ataupun batin kepada istri dalam sekian waktu, dan istri merasa tidak terima. Kemudian istri mengajukan gugatan ke pengadilan agama, dan pengadilan gugatannya dibenarkan. Kemudian istri membayar iwad, uang ganti dari mas kawin yang pernah dia terima sebesar Rp10.000, maka pengadilan agama akan menjatuhkan satu talak, satu perceraian. Ya, ini ketetapan yang sudah ada dalam buku nikah, dan itu sejalan dengan penjelasan para ulama bahwa istri bila terzalimi boleh meminta untuk diakhiri pernikahannya, difasakh. Ya. Hanya saja bedanya. Dalam pernyataan mu'alif di sini, beliau menyatakan falaha faskhun nikah, dia boleh membatalkan pernikahan. Sedangkan dalam buku nikah dinyatakan jatuh talak satu. Jatuh talak satu. Kalau kita lihat dari referensi mazhab Syafi'i, kita dapatkan khulu, meminta cerai karena terzalimi, karena haknya tidak tertunaikan, itu bukanlah perceraian, tetapi itu pembatalan akad. Sehingga tidak terhitung sebagai perceraian yang satu, atau satu perceraian. Sebagaimana yang kedua, ini ada hal yang prinsipil yang berbeda dari apa yang kita praktekkan di negara kita dan apa yang dijelaskan oleh mu'allif. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala menyatakan fala faskhun nikah, dia boleh meminta untuk diakhiri pernikahannya tanpa memberikan pernyataan apakah permintaan itu terjadi di majelis hakim atau boleh secara langsung kepada suami. Kalau disepakati, suami menerima permintaan tersebut, maka terjadilah pembatalan pernikahan itu, atau fasakh ataupun khulu. Namun di penjelasan buku nikah harus dilakukan di pengadilan agama. Sehingga ini ada kesenjangan antara praktek mazhab Syafi'i dengan apa yang di pengadilan agama. Hal yang ketiga yang membedakan antara yang ada dalam buku nikah dengan penjelasan mazhab Imam Syafi'i, bahwa mu'allif mengatakan falaha faskhun nikah, keputusan untuk menentukan dibatalkan pernikahan atau tidak itu sepenuhnya kembali kepada istri. Kalau istri betul-betul terbukti terzalimi, disakiti, tidak mendapatkan haknya, maka dia boleh langsung datang kepada suami dan mengatakan, saya kembalikan mas kawinmu dan saya berpisah. Saya minta untuk berpisah. Kalau itu permintaan itu disepakati oleh suami, maka jatuhlah, selesailah hubungan pernikahan mereka, batallah hubungan pernikahan mereka. Kalau ternyata suami tidak mau menerima, padahal istrinya nyata-nyata dizalimi, nyata-nyata disakiti, maka berdasarkan hadis Sahlah bintu Suhail atau hadis Thabit bin Qais bin Syammas, Nabi mengatakan iqbalil hadika wa talika tatliqah. Terimalah, ada perintah, alias suami tidak berhak untuk menolak kalau memang betul-betul dia zalim, betul-betul dia tidak mampu menafkahi, dia betul-betul dia tidak mampu menunaikan hak istrinya, baik hak lahir ataupun hak batin. Maka dia hanya memiliki satu opsi, yaitu harus menerima. Kalau memang nyata-nyata terbukti dia tidak mampu menunaikan hak istri. Bolehkah suami kekeh untuk tidak menerima? Maka jawabannya tidak. Karena Islam tidak pernah membiarkan, tidak pernah merestui orang memaksakan diri menzalimi orang lain. Kalau sudah terbukti suami zalim, tidak mampu menafkahi, tidak mampu memberi hak istri, maka ini berarti istri terzalim. Walaupun bisa jadi suami tidak sengaja, dia tidak mampu menafkahi. Ya, betul. Tetapi dia tidak mampu, dia tidak sengaja, dia tidak punya niat jahat, itu cukup sebagai alasan dia untuk dikatakan tidak berdosa. Tetapi tidak berdosanya dia bukan berarti hak istri gugur. Istri berhak untuk tetap memilih pilihannya, menentukan pilihannya, yaitu mengembalikan mas kawin. Dan kalau itu telah terjadi, maka batallah pernikahannya. Kalau Anda bertanya, lalu mengapa di dalam buku pernikahan harus dilakukan di majelis peradilan? Tidak boleh spontanitas secara sepihak antara suami dan istri, kemudian terjadi kesepakatan khulu. Ya, ada minimal dua alasan utama.
Alasan pertama, karena pernikahan Anda dilakukan secara formal di KUA, di hadapan petugas. Maka administrasi yang dilakukan secara formal normalnya harus diakhiri, dibatalkan, digugurkan dengan keputusan yang formal pula, yaitu keputusan dalam proses peradilan. Karena dokumen negara hanya bisa digugurkan dengan dokumen negara pula. Sesuatu yang memiliki kekuatan hukum harus bisa dibatalkan oleh sesuatu yang memiliki kekuatan hukum pula, yaitu secara hukum positif tentunya. Yang kedua, ada redaksi dan gugatannya itu dibenarkan oleh hakim atau peradilan agama. Kenapa harus ada klausul tersebut? Karena wanita seringkali emosional, sedangkan hukumnya sangat-sangat bergantung dengan alasan. Kalau alasan wanita minta cerai, ingin mengembalikan mas kawin, itu adalah alasan yang dibuat-buat, alasan yang fiktif, bahkan lebih pada dialah sebagai pelaku kezalimannya. Istri yang menzalimi suami, bukan suami yang menzalimi istri. Bisa saja istri karena ingin menikah dengan laki lain, tergoda dengan lain, ingin berbuat serong dan lain sebagainya, atau alasan-alasan yang tidak dibenarkan secara syariat. Alasan karena sudah tidak pengen mengurus anak lah misalnya, atau karena suami melarang istri dari perbuatan dosa, dia merasa terkekang, akhirnya dia ingin berpisah. Ini alasan yang tidak dibenarkan. Maka ada kewajiban ya verifikasi bahwa alasan istri itu minta cerai betul-betul alasan yang valid dan dibenarkan. Karena itu dalam buku nikah dipersyaratkan gugatan cerai itu harus dilakukan di meja hakim. Karena walaupun secara idealnya boleh dilakukan di luar pengadilan agama, tetapi ada potensi terjadinya praktek-praktek yang salah, yaitu istri secara zalim, istri membuat rekayasa perkara palsu, atau bahkan istri ingin berpisah dengan alasan-alasan yang haram, perselingkuhan dan lain sebagainya. Maka untuk membedakan apakah alasan istri itu betul sehingga dia halal untuk minta cerai atau alasan yang haram, maka istrilah yang harus dibenahi, istrilah yang harus dinasihati, istrilah yang harus ditegur karena melakukan perbuatan dosa. Maka secara regulasi pemerintah perlu ditertibkan, yaitu dengan adanya proses peradilan, pengajuan gugatan ke pengadilan untuk diverifikasi alasannya apa. Karena perceraian itu memiliki dampak yang sangat besar, baik sosial, ekonomi, ataupun ke masyarakat, ataupun ke agama. Karena itu kemaslahatan umum. Pemerintah kita, alhamdulillah, melakukan kajian, para ulama yang menetapkan, memberikan draft kompilasi hukum Islam, mengkaji masalah ini secara komprehensif, maka mengusulkan adanya klausul-klausul yang telah saya sebutkan di atas. Karena itu, apa yang ada tertera pada buku pernikahan di akhir halaman itu adalah suatu hal yang bagus, yang sangat mendasar, memiliki alasan yang cukup kuat. Kasus suami tidak mampu menafkahi ini, yang menjadi alasan dibenarkan bagi istri untuk minta cerai, itu juga berlaku bila suami terbukti tidak mampu membayar mas kawin. Yaitu bila pernikahan antara mereka, mas kawinnya dalam kondisi terhutang. Kalau kemudian setelah jatuh tempo suami terbukti tidak mampu membayar mas kawin, misalnya terhutang selama 1 bulan, setahun, setelah 1 tahun ternyata suami tidak mampu membayar mas kawin, atau sengaja tidak memberi mas kawin, tidak mau memberinya, maka karena mas kawin itu adalah hak istri, istri berhak untuk mengajukan gugatan cerai, sebagaimana bila suami tidak memberi nafkah kepada istri. Mas kawin ataupun hukum nafkah, rumah, sandang, pangan, papan itu sama. Istri bisa mengajukan gugatan cerai untuk mengakhiri hubungan pernikahan, yaitu dengan cara mengembalikan mas kawin seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya pada pembahasan al-khulu'. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dalamnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.